wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Permatasari. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami yang materinya berjudul tentang karakteristik dan misi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam menurut ajaran Islam. Islam adalah kata turunan atau jadian yang berarti kedudukan, ketaatan, dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islama yang berarti patuh, menerima, dan keselamatan. Islam berakar dari huruf la, sin, lam, dan mim. Kata dasarnya adalah silama yang berarti sejahtera, tidak tercela, dan tidak terpuji. Jadi, secara singkat, Islam adalah kedamaian, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Kata Islam mempunyai hubungan dengan orang-orang tertentu atau golongan-golongan manusia dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sehingga dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kaitkan Islam dengan agama, maka pengertian agama Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang undang-undang dan metode kehidupan yang mengatur dan mengarahkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, agar kehidupan manusia terbina dan dapat meraih kesuksesan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulia Hairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Hairunisa akan menyampaikan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Enda Permatasari. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kedua, yakni tentang tingkatan dalam Islam. Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Memahami 3 tingkatan ini adalah sesuatu utama dan penting, karena dengan begitulah seorang muslim bisa menjadi muslim yang seutuhnya dan mencapai derajat mukmin dan muhsin. Dalam kaitannya dengan tingkatan Islam, dalam hadis Arba'in kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Lantas Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Dari jawaban Nabi tersebut, kita tahu bahwa jawabannya adalah apa yang kita sebut dengan rukun Islam. Maka apabila seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Tetapi mengenai amalan yang terakhir, yakni tentang jika berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana, perlu digarisbawahi untuk beberapa dari kita. Sebab di sini dikatakan jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Maka ketika seorang muslim tidak mampu untuk menempuh perjalanan ke Baitullah dan dia telah melakukan 4 amalan sebelumnya, maka ia tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Tetapi ketika seorang muslim mampu untuk menempuh perjalanan ke Baitullah, maka hukum untuk melaksanakannya bagi seorang muslim tersebut ialah wajib. Kemudian dalam kaitannya dengan tingkatan iman, dalam hadis yang sama, yakni hadis Arba'in kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman. Lantas Rasulullah menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar yang baik maupun yang buruk.
Dalam definisi ini maka iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atau kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga keimanannya kepada takdir. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan ini maka disebut sebagai orang mukmin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Jadi ketika seseorang disebut sebagai mukmin, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut adalah muslim. Tetapi tidak semua adalah seorang mukmin. Berikutnya, setelah kita mengetahui tentang tingkatan dalam Islam dan tingkatan iman, maka yang terakhir adalah tingkatan ihsan. Perkara ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seseorang muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah karena seakan ia mampu untuk melihat Allah, dan jika tidak mampu maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan cara dan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang didapat. Pernah suatu waktu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril apa itu ihsan, lantas Rasulullah menjawab, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itulah perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Meskipun terdapat definisi yang berbeda-beda antara ketiga hal tersebut, namun saat disebutkan salah satunya maka definisi lainnya sudah tercakup. Misalnya saat seseorang memutuskan untuk menjadi muslim, maka orang tersebut bukan hanya melaksanakan 5 rukun Islam saja, tetapi juga memutuskan untuk menjadi mukmin dengan mempercayai 6 rukun iman, dan juga berusaha menjadi muhsin dengan beribadah sepenuh hati. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai tingkatan dalam Islam. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Lani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Faradina. Saya akan melanjutkan materi dari Ulia yang ketiga, yaitu karakteristik ajaran Islam. Mengenai karakteristik ajaran Islam, pemakalah membaginya menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, Rabbaniyah. Rabbaniyah atau karakteristik ketuhanan mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia. Yang kedua, Al-Insaniyah. Al-Insaniyah atau karakteristik kemanusiaan adalah agama Islam diturunkan untuk dibawa oleh seorang manusia yang dilengkapi dengan wahyu dan juga diperuntukkan bagi manusia. Yang ketiga, kamulah atau syumuliyah. Syumuliyah berarti lengkap atau universal, atau pengertian bisa jadi seperti ini: Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan suatu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Yang keempat, sahlah. Sahlah dalam karakteristik ajaran Islam berarti ajaran Islam untuk dikerjakan tanpa kesulitan sedikit pun. Yang kelima yaitu al-adalah. Al-adalah berasal dari kata adal yang berarti adil. Maka dalam karakteristik Islam, al-adalah adalah ajaran Islam yang bertujukan menegakkan keadilan yang mutlak. Yang keenam, tawazun. Tawazun atau seimbang. Artinya Islam memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara lain dan akhirat, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya, serta antara spiritual dengan
material, demikian seterusnya. Selanjutnya, maunah. Maunah artinya pertolongan. Dalam karakteristik Islam, maunah merupakan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Maunah ini Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Maunah ini Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sajia. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman kita, yaitu Lani Paradina. Materi yang ingin saya bacakan yaitu materi keempat, di mana materi keempat itu adalah misi ajaran Islam. Misi ajaran Islam bertujuan untuk memakmurkan dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi. Misi ajaran Islam atau risalah ini sudah ada sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Allah menginginkan umat manusia mempunyai nilai-nilai yang mulia. Uraian tersebut dapat dilihat dari misi atau tujuan misi ajaran Islam. Di sini Dinda akan membacakan. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid atau pengesaan Allah. Tauhid adalah dasar nilai utama agama. Karena dari tauhid uraian berasal, dan dari tauhid juga agamanya bersumber. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai pengabdian total kepada Allah. Makna dari pengabdian total ini maksudnya seperti kita mengabdi kepada pasangan, mengabdi kepada orang tua, yang tentunya ini hanya diperbolehkan oleh Allah. Yang ketiga ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai akhlak sebagai tujuan utama atau di umat manusia diturunkan risalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak." Ibaratnya iman dan ibadah. Dari iman dan ibadah bisa memakmurkan muka bumi ini. Iman dan ibadah adalah tujuan akhir kita, yaitu akhlak. Tujuan akhir hidup kita. Yang keempat yaitu memakmurkan bumi melalui nilai-nilai ibadah, tauhid, dan akhlak. Tujuan atau misi ini menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memakmurkan muka bumi. Maka harus punya ilmu, yaitu ilmu agama maupun ilmu sains, yaitu ilmu tersebut harus seimbang agar semuanya berjalan dengan baik. Sampai di sini video saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Idam Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idam Khalid. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dinda. Ini judulnya Misi Islam Berjalan dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lain. Satu dan lainnya sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Selain itu, ajaran Islam tentang aspek sosial ini menekankan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya kaum pria, kaum wanita, dan dalam Islam memiliki kesamaan kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasi potensi yang ada dalam dirinya. Ajaran Islam dalam bidang sosial inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran yang bersifat egaliter, toleransi, persaudaraan, tolong-menolong, nasihati saling menjaga dan mengamankan, dan seterusnya. Dalam bidang ekonomi, misi Islam dalam bidang ekonomi ini dapat dilihat dari perintah berdagang dengan cara yang jujur, yaitu pedagang yang jauh dari kecurangan, penipuan, atau tindakan lain yang merugikan konsumen, seperti mengurangi timbangan, takaran, dan sebagainya. Lebih lanjut, ajaran Islam juga sangat melarang keras melakukan praktik riba atau mengumpulkan uang yang menguntungkan secara berlipat ganda tanpa memperhitungkan kemampuan orang yang meminjamnya. Dalam bidang politik, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik terlihat di perintah Al-Quran agar seorang pemerintah bersikap adil, bijaksana terhadap rakyat yang dipimpinnya, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya, melindungi dan mengayomi rakyat, memberikan keamanan dan ketentraman kepada Islam adalah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaksanakan kegiatan yang berguna bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam bidang hukum, misi rahmatan lil alamin ajaran Islam dalam bidang hukum terlihat dari perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut memerintahkan dan bijaksana dalam memutuskan perkara dengan tidak memandang perbedaan atau orang yang sedang berperkara. Penegakan supremasi hukum sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam bidang pendidikan, misi ajaran salam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dalam ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan. Islam menganjurkan belajar sungguh pun dan keadaan perang, dan menuntut ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat, peserta melakukan sepanjang hayat untuk semua. Pemerataan dalam pendidikan adalah merupakan misi ajaran Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang pendidikan, misi ajaran salam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dalam ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan. Islam menganjurkan belajar sungguh pun dan keadaan perang, dan menuntut ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat, peserta melakukan sepanjang hayat untuk semua. Pemerataan dalam pendidikan adalah merupakan misi ajaran Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.